Janganlah engkau takut, aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Juru Selamatmu. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Juru Selamatmu. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Juru Selamatmu. Yang Maha Kudus, Juru Selamatmu. Kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau penolong kami satu-satunya. Engkaulah yang menyelamatkan kami, Engkaulah yang menolong kami, Engkau yang menuntun kami, memimpin kami Tuhan, sampai pada akhirnya. Kalau sebentar Tuhan, oh Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya kasih-Mu menaungi kami, menolong kami, untuk kami Tuhan, oh haleluya, boleh mengerti akan firman-Mu. Dan beri kami kemampuan-Mu Tuhan, untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami jangan berdosa kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema, Roh Kudus adalah sahabat yang dapat meninggalkan kita. Pembacaan firman Tuhan saya ambil di dalam Kejadian 6 ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja.
Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada manusia sejak awal mula penciptaan manusia sebagai anugerah Allah yang terbesar di dalam kehidupan manusia, sebagai rasa kasih sayang Allah kepada manusia ciptaannya, sehingga Roh Kudus diberikan kepada manusia untuk menyertai, melindungi, supaya manusia terlepas dari tangan iblis yang senantiasa mengincar manusia. Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh Pencipta. Tidak ada kata yang cukup untuk kita dapat menggambarkan keilahian Allah, yaitu Allah Roh Kudus, karena kita terbatas. Tetapi Nabi Yeskiel melihat dan menuliskan secara detail tentang kemuliaan Allah di dalam Yeskiel pasal yang pertama. Sungguh, Dia adalah Allah yang maha besar. Dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa, tidak dapat tertandingi oleh apapun atau siapapun. Siapakah di dunia ini yang dapat mengerti tentang Allah selain dari Allah sendiri dan mereka yang Allah pilih dengan segala kekuasaan dan kemahatauan Allah? Demikian juga tentang Roh Kudus. Dia adalah pribadi Allah yang diberikan Allah kepada manusia untuk tinggal berdiam di dalam diri manusia, yaitu orang-orang yang percaya, yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kalau Tuhan Yesus Kristus selama hidup di dunia ini, Ia menyertai manusia dan berada di luar manusia. Tetapi Allah Roh Kudus, Dia berada di dalam diri pribadi manusia. Tujuannya adalah untuk menghibur, menyertai, menguatkan kita sampai pada akhir zaman. Inilah yang dimaksudkan Tuhan Yesus sebelum kenaikannya ke sorga, bahwa memang Tuhan Yesus secara tubuh jasmani telah meninggalkan kita di dalam dunia ini, dan Tuhan Yesus kembali ke sorga. Tetapi Allah tidak membiarkan kita sebagai yatim piatu, karena Tuhan Yesus tahu bahwa keberadaan kita sebagai orang-orang percaya, selama kita hidup di dalam dunia ini, kita akan menerima banyak tantangan, penderitaan. Kita harus pikul salib tiap hari, tetapi Roh Kudus diberikan kepada manusia untuk menguatkan kita, untuk menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, bahkan sampai pada masa kekekalan. Mungkin kita bertanya, kalau Roh Kudus diberikan kepada manusia sejak awal penciptaan manusia, tetapi mengapa manusia bisa jatuh ke dalam dosa? Karena Allah yang menciptakan manusia, Dia menciptakan kita dengan kehendak bebas, bukan seperti robot. Itu sebabnya Allah menempatkan pohon kehidupan yang membuat manusia berkuasa atas dosa, berkuasa atas iblis, yang dapat menolong, melindungi manusia di dalam pencobaan yang dilancarkan oleh iblis. Tetapi selain pohon kehidupan, Allah juga menempatkan pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu yang dilarang oleh Allah untuk dimakan oleh manusia. Tetapi ternyata dengan kebebasan yang diberikan Allah kepada manusia, tetapi manusia lebih memilih untuk dengan sengaja melanggar perintah Allah. Akibatnya adalah maut. Tetapi Allah yang penuh kasih dan sayang kepada manusia tidak begitu saja meninggalkan manusia. Roh Kudus tetap menyertai manusia sekalipun manusia telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi karena manusia selalu menuruti kedagingannya untuk selalu berbuat dosa,
dan kejahatan manusia ini sangat besar di muka bumi, sehingga itu sangat memilukan hati Allah. Sehingga Allah berfirman, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Sehingga Roh Allah meninggalkan manusia. Dan Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang Allah kehendaki. Ketika Allah memilih Saul untuk menjadi Raja Israel, Saul dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Tetapi karena ketidaktaatannya kepada perintah Allah, maka Allah telah mengoyakkan pemerintahannya dan diberikannya kepada Daud, seorang yang berkenan di hati Allah. Bukan karena Daud tidak pernah berdosa, tetapi Daud memiliki hati yang terbuka dan hidup dalam pertobatan. Daud memiliki pengenalan secara pribadi tentang Allah. Itu sebabnya ketika Daud ditegur akan kesalahannya, Daud menyesal, bertobat, meminta pengampunan yang dari Allah. Kalau kita melihat kisah Ananias dan Safira, mereka bersepakat untuk menahan sebagian hasil penjualan tanah miliknya, dan akibatnya mereka mati pada saat itu juga. Karena mereka bukan berdusta kepada manusia, tetapi kepada Allah. Inilah dosa yang mendukakan Roh Kudus, akibatnya adalah maut. Firman Tuhan, dan janganlah mendukakan Roh Kudus Allah menjelang hari penyelamatan. Jangan kita berkata salah tentang Roh Kudus, karena hukumannya adalah dosa kita tidak bisa diampuni, dan kita akan masuk neraka kekal. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itu sebabnya mengapa kita ingin melakukan yang baik, tapi yang jahat itu yang kita lakukan. Manusiawi kita selalu ingin menuruti keinginan daging kita, dan iblislah yang berkuasa atas kedagingan itu. Itu sebabnya iblis memaksa manusia untuk menurutinya, tapi manusia tidak sadar akan tipu daya iblis. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu, tetapi kita lebih mengasihi diri sendiri. Jangan mencuri, tetapi kita tetap mencuri. Jangan berzina, tetapi kita tetap jatuh ke dalam dosa perzinahan. Iblis telah menguasai manusia dan menimbulkan keinginan-keinginan dosa di dalam hatinya. Itu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu semuanya bukan berasal dari Allah, tetapi dari iblis yang berkuasa atas kedagingan. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dan upah dosa ialah maut. Apabila Roh Kudus mengingatkan kita akan dosa-dosa dan pelanggaran kita yang mendukakan hati Allah, mari jangan keraskan hatimu. Jangan kita mau ditipu dan diperdaya oleh iblis untuk menuruti hawa nafsu kedagingan kita. Karena dosa itu tidak diam atau mati, tetapi dosa itu akan terus bergerak dan aktif dan terus bertumbuh menjadi besar, sangat besar, dan akhirnya dapat meledakkan diri kita sendiri, yaitu maut. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Daud memiliki kerendahan hati untuk mau terbuka di hadapan Allah, dan ketika dosanya dibeberkan, Daud memohon pengampunan yang daripada Allah. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Demikian juga dengan kita, siapapun kita. Seringkali kita tidak sadar telah berbuat dosa, tetapi namanya dosa, tidak ada dosa besar, dosa kecil.
dosa tetaplah dosa. Tapi marilah kita mempunyai kerendahan hati untuk kita memohon pengampunan yang daripada Allah, untuk kita bertobat menyesal akan dosa-dosa kita dan kita tidak mengulanginya lagi. Maka Allah yang setia itu akan menolong, menguatkan kita untuk kita dapat melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Juru Selamatmu. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Juru Selamatmu. Yang Maha Kudus, Juru Selamatmu. Kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau penolong kami satu-satunya. Engkaulah yang menyelamatkan kami, Engkaulah yang menolong kami, Engkau yang menuntun kami, memimpin kami Tuhan, sampai pada akhirnya. Kiranya kasih-Mu menaungi kami, menolong kami, untuk kami Tuhan, oh haleluya, boleh mengerti akan firman-Mu. Dan beri kami kemampuan-Mu Tuhan, untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami jangan berdosa kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.